Seisi alam semesta la illallah wa raja'na illallah, tubna 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 illallah wa raja'na illallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbi zahiran wa batinan ya Rahman ya Rahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. As-salatu was-salamu alaika ya Nabi Allah. As-salatu was-salamu alaika ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alaika ya Habibullah. As-salatu was-salamu alaika ya Sayyidal Mursalin Khataman Nabi. Afdalu bi dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة خصوصا سيدنا علي كرم الله وجهه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة خصوصا Syekh Ahmad Al-Qasasi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin khususan Syekh Abdul Rauf Singkil wa ila khususan Syekh Burhanuddin Ulaan Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin khususan Syekh Abdurrahman wa ila khususan Syekh Tuanku Janggut Nanitam Al-Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin khususan Syekh Tuanku Malalo wa ila khususan Syekh Tuanku Kototua Sayyulillahi lahumul Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin khususan Syekh Tuanku Kiambang wa ila khususan Syekh Tuanku Hitam Sayyulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin khususan Al-Mursyidun Syekh Tuanku Muda Palembang Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah wa ila ruh Sutaryo bin Sukis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahdilana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa 'adadil mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tubizzuna bihal Qur'an wa tufahimuna minhal ayah wa tahfazna bil sawli wal amali wal niyati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana masayyikhina wa liman alamna warhamhum wa akrimhum bi ridwanika fi maqdi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa aqimna bil taqwa wal istiqamah wa aqimna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wa barakah wa sihata was salamah ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutabatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wahda. Allahumma khusmina wa taqabbal minna wa ta'alaina abwaba kulli khair kama fadatahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ala ibadika salihin. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil i'tiqad wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna ala dina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dari dunia ila datil akhirah. Rabbana hab lana azwajina min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-sa'ilin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Rahina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alika ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika sha'an 'alaika annaka masnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza ridha 'ala iman abada. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ajil rahmah wal maghfirah ala ahli al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alnahu fida'an minan nar wa nuran wa rahmatan lil qubur wa musaffiyan ila yawmal qiyamah fi sidatin nuril mahzan wa hidatin ala siratikal mustaqim wa hidatin ala siratikal mustaqim fil jannati bi rabbil alamin. Allahumma ila yaumiddin alladhi dawamu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa
Yang terhormat, yang selalu kami hormati, selalu kami cintai, Umi kita tercinta, istri dari
Al-Mukarram Tuanku Palembang. Semoga beliau selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Yang saya hormati Tuanku Budo Sati, yang saya hormati Tuanku Sultan Sati, yang selalu kami hormati para jiran-jiran sekalian yang seiman, seakidah, satu guru, dan yang pastinya satu tujuan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas ridha dan kasih sayangnya pada malam hari ini, di malam Jumat atau malam Sayyidil Ayyam, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis taslim atau majelis tarekat syariah di Sunnah wal Jamaah di Musolah Bil Ma'ruf yang sama-sama kita cinta ini, dalam rangka kita menistiqomahkan semua perwiridan yang telah diwariskan oleh mursyid kita Al-Mukarram Tuanku Budo Palembang. Di antaranya tiap-tiap habis sholat isya berjamaah kita bersama-sama memandangkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Dan semoga limpahan-limpahan keberkahan dan betul-betul hikmah selalu tercurahkan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin jamaah tarekat syariah di Sunnah wal Jamaah yang dirahmati Allah. Seperti biasa, setelah tadi kita bersama-sama berwirid syariah, lalu dilanjutkan dengan bertawasul dan doa, dan kita lanjutkan sekarang yaitu bermuzakarah, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membuka atau membahas kitab karangan dari Tuanku Kiambang yang insyaallah kita akan membahas permasalahan hukum bayat dengan guru. Jadi kata gaya dulu ini lah kita mengulang-ulangi kaji, ibarat kata apalnya jalan ya kan, karena sering kita tempuh, apalnya kaji karena kita sering diulang-ulang. Dan sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mengirimkan doa hadrah kita kepada Al-Mukarram Tuanku Kiambang, dan kita berikan dengan mengirim doa kepada Al-Mukarram Syekh Tuanku Budo Palembang. Berharap kita diberi kemudahan dalam pemahaman ilmu, baik itu ilmu yang tersurat maupun ilmu yang tersyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila hadratin khususan Syekh Tuanku Kiambang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila hadratin khususan al-mursidun Tuanku Budo Palembang. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baiat dengan guru demi untuk mempelajari ilmu hakikat ketuhanan, untuk memasakkan dan memantapkan itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wajib dimasakkan dan dimatangkan dengan wajib zukiyah, yakni wajib menurut perasaan kata perasaan, sebagaimana memasakkan dan mematangkan daging unta. Orang hakikat itu ialah orang ahli zuk, yaitu orang yang ada menentukan kenyataan-kenyataannya turun dari makom rohnya dan hatinya kepada makom nafsunya, dan semangatnya seumpama ia memperoleh sedemikian akan rasa dan perasaan, dan sampai nyatanya demikian dari muka mereka. Baiat artinya perjanjian yang mengandung sumpah sakti dalam agama Islam. Orang Islam sebelum ia dibaiatkan, belum lagi ia terhitung orang Islam yang sah. Karena jatuh sah sesuatu ialah setelah melakukan penyumpahan. Misalnya seumpama tentara dan pegawai negeri, keduanya belum lagi sah ketentaraannya, kepegawaiannya sebelum mereka disumpah dengan sabta marganya dan panca setianya. Maka begitu pula orang Islam belum dapat dianggap Islamnya sah belum ia dibaiatkan. Baiat itu menurut pendapat sebagian ulama awam yang buta mata hatinya mengatakan tidak ada di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmunya bulannya sesudah meninggal Rasulullah SAW sebagai umat-umatnya ulama saja, maka pendapat yang begini macam tidak dibenarkan, karena Allah telah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Fat halaman 462 ayat ke-18 yang bunyinya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta sajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa zabahum fathan qariba, yang artinya telah ridha Allah, telah menerima Allah dari orang-orang beriman yang baiat mereka atau berjanji mereka itu akan kaum Muhammad di bawah sebatang kayu Sajaratul Yakin. Yang pertama, maka tahu Allah akan yakin yang ada dalam hati mereka. Yang kedua, maka menurunkan Allah akan ketetapan hati mereka atau ilmu laduni yang menumbuhkan ma'rifat. Yang ketiga, dan memberikan Allah akan kemenangan mereka yang sangat dekat, yaitu rasa ma'rifat yang
yang kontan melihat Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan berkata Allah dalam Quran surat Al-Fat halaman 461 ayat ke-10 yang bunyinya, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi lahu fasayutihi ajran azima. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang baiat mereka akan Engkau ya Muhammad, sebenar-benarnya mereka itu baiat akan Allah, diri Allah di atas diri mereka. Maka siapa yang mengingkari baiatnya, maka sesungguhnya bahaya mengingkari baiat itu, memberi mudarat ke atas dirinya. Dan siapa yang menyempurnakan baiatnya dengan dirinya yang telah baiat ia akan Allah di atas dirinya, maka memberikan Allah kepada kemenangan yang sebanyak-banyaknya. Membaiatkan Rasulullah akan sahabatnya di bawah sebatang kayu adalah baiat yang dinamakan dengan baiat Ridwan, yaitu baiat yang sangat diridhoi Allah. Baiat dengan guru atau ulama adalah baiat yang mewarisi baiat Ridwan, karena guru itu adalah ulama, adalah ganti Rasulullah SAW atau ahli warisnya, sebagaimana yang telah dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya, yang artinya ulama itu dengan baiat dengan Allah Ta'ala. Menurut ayat yang telah terdahulu, sebutannya ditanya orang sahabat yang melakukan baiat Ridwan tentang tujuan baiat itu, maka sahabat menjawab, katanya, baiat kita ialah untuk mati, dan kata setengah baiat berjanji tidak akan mundur dalam perjuangan. Kehasilannya nih, kehasilannya bersedia untuk mati, maksudnya karena cinta kepada Allah sehingga buta dan mati pergantungan dan pegangan kepada sesuatu rupa yang dinamai dengan Allah dunia, baik dunia diri maupun dunia yang bukan diri. Karena cinta buta, karena hati mati. Memang tujuan kita baiat itu untuk mati, yaitu untuk menghidupkan pandangan hati kepada Allah yang Maha Esa, dan mematikan pandangan hati kepada rupa sekalian sesuatu. Karena itu berkata Nabi Muhammad SAW, mutu qoblal anta mutu, artinya matikan kamu sebelum kamu dimatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, untuk menjabarkan atau menerangkan permasalahan baiat dengan guru, Tuanku Mudosati, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib al mawjud, zat yang maha memelihara, sehingga kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk kembali hadir di surau Dinul Ma'ruf, surau yang sederhana ini, dalam rangka mewiridkan apa-apa yang sudah diwariskan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Arif Billah Syekh Tuanku Mudo Palembang. Hadirin majelis taslim Tarekat Satariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, malam hari ini kita buka buku atau kitab karangan dari gurunya guru kita Al-Mukarram Syekh Tuanku Kiambang Si Cincin yang dimakamkan di daerah Padang Pariaman, daerah Si Cincin. Kita malam hari ini bahas buku ini karena buku karangan dari guru kita kemarin selesai itu kaji atau khatam gitu. Jadi sebelum kita balik ke kitab itu lagi, dah kata salahnya kita buka kitab-kitab yang lainnya yang tetap terhubung, tetap sejalur dengan pelajaran yang diajarkan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Kiambang, dari guru kita, karena kita menyebut-nyebut namanya malam hari ini. Kita menyebut-nyebut ilmunya malam hari ini. Adapun bab malam hari ini tentang baiat dengan guru. Mungkin sudah puluhan atau ratusan kali tentang baiat ini dijelaskan oleh guru kita, atau sepeninggal guru kita di sini juga sudah berkali-kali mengkaji tentang baiat ini. Kita lah sama-sama tahu bahwasannya baiat ini bukan buat-buatan ulama, bukan bikin-bikinan ulama, tapi asli warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malam hari ini insya Allah kita yang hadir di sini sudah galau baiat. Jadi yang kita bahas bukan tentang atau bukan kepada orientasi untuk menarik, mengajak pembaiat, tapi tentang makmano cara melihara baiat ini, makmano cara menjalankan baiat ini. Karena sudah sama-sama kita ketahui baiat itu secara hakiki adalah janji. Di ayat di Al-Quran berapa banyak ayat yang galak kita temui, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, hai orang yang beriman, tepatilah seluruh janji-janji. Uqud, akad. Baiat itu janji. Jadi seluruh
sebenarnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini secara fitrah, secara asal mereka sudah beriman karena mereka sudah melakukan persaksian di alam yang namanya alam ruh atau alam arwah. Karena manusia ketika dilahirkan dia lupa, maka wajib bagi seluruhnya untuk menemukan janji itu. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, kita mengalami keterbukaan hingga janji itu bisa kita dapatkan lagi. Apa itu keterbukaan? Futuh. Maka ayat baiat itu adanya di surat Al-Fat. Al-Fat di situ secara bahasa adalah futuh atau keterbukaan. Secara hakikinya, secara maknawinya. Mungkin kalau secara terjemahan biasa dia artinya kemenangan. Tapi yang sebenarnya keterbukaan. Ibnu Arabi atau Abu Yazid Al-Bustami ngasih penjelasan bahwasannya futuh itu ada 3 tingkat. Yang pertama fatham qarib, keterbukaan keadaan perasaan qarib atau dekat dengan Allah, dekat dengan zat yang wajibal mewujud itu. Dan memang ini benar. Setelah kita baiat, dulu kita bisa ngomong Tuhan itu dekat, Tuhan itu maha mendengar. Setelah kita mengetahui atau kita mengalami keterbukaan, kita dibukakan, kita ditunjukkan oleh guru kita, akhirnya kita meyakini. Bahkan ada mungkin di antara kita mungkin banyak yang memang mengalami perasaan yang memang sangat dekat dengan Tuhan. Ini yang disebut fatham qarib. Tadi ada juga aku temu istilah fatham qarib itu di ayat lain. Ternyata di Al-Fat ada juga bahasa bahum fatham qarib. Itu level yang pertama, keterbukaan rasa dekat dia dengan Tuhan. Andaikan memang janji itu dipenuhinya, janji itu dijalankannya. Naik setingkat lagi baru fatham mubin, nyata dia, kedekatan yang sangat nyata. Nyata niat, nyata sebenar-benar nyata. Maka kata Ibn Arabi, inilah suasana fana. Karena kalau dia sudah nyata, yang lain hilang, yang lain musnah. Nah ini yang fana itu. Tajalli kalau kata bahasa kita. Mungkin ada juga di sini di antara kita yang mengalami itu. Kemenangan atau keterbukaan yang nyata. Naik setingkat lagi fatham mutlak. Mutlak yang memang abadi, berkekalan, tidak lagi terpisahkan, tidak lagi dia ada sengketa, tidak lagi dia ada perselisihan, bakok dia, kekal abadi dia dengan Tuhan. Maka kalimat atau ayat yang ada di surat Al-Fat itu, barang siapa yang sudah mengalami keterbukaan itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Kuhapuskan dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Cuman syarat pertama mengalami fatham mubin tadi, keterbukaan yang nyata itu. Baru dia terhapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini pun jangan dimaknai dengan pikiran yang picik. Aku pribadi aku baik sebut. Kalau dulu aku memaknainya dengan pikiran yang picik. Boleh baik buat
gawe ini tak katik lagi dosa. Sehingga apapun itu halal haram baik buruk aku perbuat. Ku jalankan baik yang mana lemah di aku. Itu dulu menuruti nafsu aku, menuruti akal aku tadi. Tapi ternyata jalur itu sudah dibuat, jalur yang benar itu sudah dibuat. Maka baiat ini selain dia berisi perjanjian, selain dia berisi pernyataan, ada makna yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi kita baiat dengan guru kita bukan untuk belajar, bukan untuk belajar, tapi untuk mengikuti. Kalau kamu tidak percaya atau ragu, silakan kamu buka surat Al-Kahfi. Ketika Musa ketemu dengan Khidir, yang dilampaskan, dinyatakan oleh Musa itu, izinkan aku mengikutimu. Nah itu pula Nabi. Berapa kali Nabi nyatakan ikuti aku, ikuti aku. Jadi kalau sudah mengikuti, kita menyatakan untuk mengikuti dia, baru kaget agar aku bisa mengambil pelajaran darimu. Ini perbincangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Aku sering tadabbur di surat itu. Mungkin aku ini ngaji tidak boleh pintar, tapi aku senang yang namanya tadabbur itu. Bukannya ajarkan aku, tidak. Ikuti, izinkan aku mengikutimu. Maka ketika kita dengan guru kita baiat, mulai yang pertama kali ikutilah dia, ikutilah segala perintahnya, ikutilah apa-apa yang disarankannya, ikutilah, pokoknya ikuti perjalanan spiritualnya. Masalah ilmu dia didatangkan, wa alima ma fi qulubihim, kutanamkan ilmu ke dalam kalbunya. Jadi ilmu itu didatangkan, ilmu itu cuma sekedar hadiah. Dan dengan salah, ilmu tidak menciptakan iman. Tak kata rumusnya orang berilmu pasti beriman. Tak kata rumusnya. Sangat banyak orang berilmu justru tidak beriman. Apa di istilah ahli kitab itu di Al-Quran? Ahli kitab pasti orang berilmu. Masa di dia kitab-kitab zaman dulu. Jadi ilmu tidak pernah menciptakan iman. Tidak pernah. Iman itu secara fitrah sudah ada di diri kita atau sudah ada di seluruh manusia ini. Sebenar-benarnya dia iman itu. Bukan karena ilmu. Karena secara fakta memang banyak orang pintar, orang banyak ilmu, orang banyak gelar, kiai, toh tetap tidak beriman ujung-ujungnya. Jadi jangan terjebak dengan ilmu. Ilmu itu didatangkan. Jangan asik. Kalau kamu nak belajar dengan aku mencari ilmu, yang lebih pintar banyak. Aku fair-fairan. Ini khusus untuk murid. Kalau kamu nak belajar dengan aku, yang nak kamu cari ilmu, yang lebih pintar banyak, yang lebih kaya banyak, sehingga kamu tidak perlu nak salam-salaman kasar itu. Yang bisa aku berikan ke kamu bukan ilmu, tapi tempat. Ini kaki di ujungnya kaki ada, tapi tempat yang baik atau tempat yang layak untuk kalian. Kalau ilmu bisa kalian dapat di mana saja, di mana baik kamu baca mendapatkan ilmu. Jadi batas mana tadi?
ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dihapuskan dosa lalu, dosa yang sekarang. Secara piciknya dari sudah aku sebutkan, sebenar-benarnya niat kita mengikuti apa yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Ternyata dihapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang itu. Dosa itu cuma siko. Apa itu? Syirik. Sehingga ketika kita mengalami keterbukaan itu, dihapuskan dosa-dosa kita dan dosa-dosa para pendahulu kita sampai ke Nabi Adam. Wa ma ta'akhkhar min dzambik wa ma ta'akhkhar. Jadi mano faktanya bahwasannya memang dia bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu, maksudnya dosa wong tua, nenek, buyut, kakek, melepaskan mereka dari kesyirikan. Lah berapa kali terjadi dari zaman nunggu sampai sekarang. Melalui kaji ini kita bisa menyelamatkan wong tua kita, menyelamatkan nenek kita dengan cara yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Salah satunya tahlil derajat. Dosa yang akan datang pun itu. Asal kaji itu memang dibawa dengan kesadaran yang penuh. Jangan diakal-akali. Terbimbing dia. Terbimbing. Andaikan dia melakukan kesalahan, dia pasti cepat balik. Dan rata-rata pemegang kaji ini itu galau. Rata-rata. Bukan berarti dia bakal gawinya itu pecah wong suci. Tidak juga, tetap dia melakukan kesalahan, cuman dia cepat balik. Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Disempurnakan nikmat itu dengan ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi kalau galak kita mengingat Rasulullah, kisah Nabi Muhammad, setelah dia mengalami futuh, keterbukaan, dosanya yang lalu sekarang, dosa anak cucunya, dosa buyut-buyutnya terhapuskan. Dia masih tengah dalu itu sholat tahajud. Dia masih sholat berjam-jam sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh bininya, ngapo? Padahal dosa kau lah dihapus kalau jaminan ke depan lah dijanjikan oleh Tuhan. Jawabannya sih kok, boleh tak kira-kira aku ini jadi hamba yang bersyukur. Nama itu kendaraan aku, kita pun percaya itu. Datang kita ke Surawi ini, yang pertama kali syukur itu tanamkan. Karena tadi bahwasannya bagi yang mengalami futuh itu. Bahkan dipertegas lagi di ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada mereka yang berbaiat. Keridhaan Allah inilah puncak segala pencarian sebenarnya untuk ukuran dunia. Tanpa ridho dari Allah, mak mana pun duit kamu, mak mana pun harta kita, seberapa banyak pun simpanan kita, pasti kita dibayang-bayangi dengan rasa ketakutan. Takut kehilangan, takut kehabisan, pasti itu. Tapi kalau sudah ridho itulah kita dapatkan, insya Allah tidak. Kita takut itu sebenarnya karena belum ketemu gitu ridho Allah itu. Ya untuk mendapatkan ridho itu pasangannya ridho juga kita harus bahwasannya segala yang kita punya itu punya Allah. Kita ini kadang-kadang belum dapat ngomong itu. Alhamdulillah Tuhan galau ini.
Kapan dulu nak sumbangan sakit nyari duit nih. Biasanya macam itu kita nih kan, kita ini. Kamu nak galak aku jadi sakit begadang aku nyari duit. Kalau mak nyinjek gong ini. Jadi fadilah atau keutamaan baiat itu nyato di Al-Quran itu, nyato senyato-nyatonya. Nah tinggal bagi kita yang memang sudah megang tali baiat ini, kita naikkan pemahaman kita. Apakah baiat kita hanya sebatas ritual? Mana tandanya kita tuh baiat kita dengan guru kita tuh kita mandangnya cuma sebatas ritual. Biasanya kita galak sombong. Oh itu belum baiat, akulah baiat. Itu biasanya macam itu. Bukannya dia merasa hina dina, tapi dia merasa lebih mulia daripada orang yang selainnya. Banyak itu. Baiat itu sebatas ritual lain bagi dia. Yang kataku baiatnya cuma rokok sebatang. Padahal baiat bukan tentang ritual, itu tentang janji, itu tentang pernyataan. Bahkan itu tentang jual beli di situ. Menjual jiwa raga kita demi mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Nah usahakan baiat itu jangan jadi ritual, jangan jadi sekedar ritual. Akhirnya fanatik ke ritual tersebut, menghukumi wong yang belum melakukan ritual itu. Apa bedanya kita ngaji dengan tidak ngaji? Apa bedanya kita dengan golongan yang di luar itu? Kalau belum naik haji, belum ke Mekah, dah sah, sama baik. Karena batas ritual. Nyakit kulitnya masih banyak, kurapnya, pandunya, kondisinya. Nah itu nak disikat itu. Masuk kita ke intinya. Jangan kena di ritual itu. Ritual itu tetap ada keutamaannya, tapi intinya bukan itu. Intinya bukan itu. Intinya tadi memang kenyataan atau apa yang kita buat setelah kita baiat itu. Itu intinya. Jadi mana supaya kita bisa menepati janji-janji itu? Di Quran yang banyak kisah atau petunjuk tentang janji itu di surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du apa? Ar-Ra'du. Di situ banyak ayat petunjuk untuk kita kalau kita galak mentadabburinya. Dimulai dari ayat ke-20 sampai ke seterusnya itu. Itu tentang baiat dan petunjuk. Dulu pernah di sini kita buka waktu bab introspeksi. Jadi baiat itu pernyataan. Di zaman Nabi dulu, dak kate wong yang masuk Islam tanpa berbaiat dulu. Dak kate. Setiap wong nak masuk Islam, dia harus berbaiat. Dia harus mengambil janji. Dak kate. Diperkuat cerita itu dengan Quran tadi. Walladzina afamay ya'mal annama unzila alaika afamay ya'lam unzila alaika wa yaquduna misa. Apakah sama apa yang telah kami berikan kepadamu? Kaman huwa akma, kaman huwa akma, dengan wong yang masih tertutup. Jadi kalau kita baca
tafsir setelah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah sama tak kita tu dengan wong yang tak dapat petunjuk? Kalau di buku-buku tafsir itu dibandingkan dengan dua wong, Hamzah dengan Abu Thalib. Hamzah yang sudah berbaiat dengan Nabi, dan Abu Thalib yang dia sangat baik, dia sangat mulia, mengasuh Nabi, cinta dengan Nabi, tapi dia belum menyatakan syahadat. Ya tazakkara ulil albab, terkecuali bagi mereka-mereka yang berpikir. Atau kalau aku baca di Quran itu kecuali bagi mereka yang berakal. Nah di sini ulama memutuskan syarat kita masuk Islam itu, syarat wong itu beragama yang pertama kali berakal. Berakal ini bukan akil balik itu, pecah suaranya. Bukan, itu terjemahan kita, itu terjemahan barat. Mana yang berakal itu? Sesuai dengan apa kata Rasul, apa kata Allah. Mana yang disebut berakal itu? Wallazina yufuna wala yang kudunal misal, orang-orang yang telah mengambil perjanjian, orang-orang yang telah mengambil janji. Jadi wong yang belum menyatakan janjinya kepada Allah itu, wong yang belum ketemu dengan wong yang belum baiat itu tergolong yang memang belum berakal. Mau bola umur dia 70 tahun. Wallazina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Jadi dia bisa kita katakan berakal atau mempergunakan akal yang dianugerahi oleh Allah. Akalnya bukan otak. Akal ini salah satu pecahan dari Nur Muhammad. Kalau kita kalau buka kitab tasawuf, bukan yang di kepala ini, bukan. Akal itu alat atau akal itu semacam pikiran gitu. Jadi baru dia bisa tergolong wong yang berakal setelah dipergunakan akal itu dan dia ketemu siapa aku ini, nak kemana aku ini. Mulai dia bertanya tentang dirinya, bertanya tentang Tuhan. Kalau sudah ke situ pasti dia mulai mencari. Pasti dia mulai mencari. Nah itu wong yang berakal. Bukan akil balik umur 13 pecah suara. Tidak. Menentukan benar dan salah. Iyo, cuman yang mana benar dengan salahnya. Jadi bagi yang sudah bayar itu dia tergolong yang sudah berakal. Lanjut. Isi bayar itu apa? Isi dari janji itu apa? Sudah buka kemarin, sudah kita kaji. Banyak wong yang bayar tapi tidak tahu janjinya apa. Banyak itu. Yang tua-tua kita tanya, apa dia yang kau janjikan dengan ungku waktu kamu bayar itu? Anil ta'ati tajma'una wa anil maksiati tufaruqu ana. Saat aku berhimpun, maksiat aku bercerai. Itu bukan janji, itu pernyataan janji. Banyak yang tidak tahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, sampai ke wabi sayyidi sayyiki wa murabbi wa dalila. Itu janji, itu ridho. Itu isi janji gitu. Andai kan kita taati itu tajma'una. Andai kan kita ingkari tufaruqu ana. Jadi itu janji yang dilapaskan saat banyak itu. Janji kita untuk ridho, untuk mengikuti ridho. Kan Musa itu sangkan dia gagal, dia tidak ridho. Tapi tidak salah ya.
Itu cuman sekedar kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Jangan kita nyalahi Musa, jangan kita membenarkan Khidir atau nyalakan Khidir membenarkan Musa, itu bukan wilayah kita. Itu sekedar pelajaran baik. Mamano supaya janji kita tuh tetap kita pelihara. Diteruskan ayatnya, wallazina yasiluna ma amarallahu ayyusalla, dengan cara menghubungkan apa-apa yang sudah diperintah Allah untuk dihubungkan. Ma amarallah itu secara bahasa perintah. Tapi kalau kita balik ke ayat yang lain, amrullah itu urusan. Min amri ruhi. Allah memerintahkan untuk menghubungkan itu. Kemana kita menghubungkan itu? Wallazina yasiluna ma amarallahu ayyusalla. Ini yang tadi dibuka Ugu Kiambang. Wong ahli hakikat itu dia ahlu zuk, dia ahlu rasa, yaitu orang-orang yang ada menentukan kenyataan-kenyataannya kepada makom nafsunya dan semua ingatnya. Seumpama ia memperoleh, demikian akan rasa dan perasaan sampai nyata sedemikian dari muka-muka mereka. Yang pertama dengan diri dulu. Ketika kita menghubungkan, ini tentang hubungan deh. Hubungan itu yang pertama dengan diri dulu. Tersambung rasa itu ke dalam perasaan, ke dalam nafsu sampai jadi kata, sampai jadi perbuatan. Tak lagi dia membohongi dirinya dewek. Amrullah itu ruh. Allah lah nyatakan ruh itu amri ruhi. Ruh itu urusanku. Nah ruh itulah kita ketahui. Dia tak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasa. Bekas dari ruh itu adalah rasa. Nah rasa itu jangan dihianati. Hubungkan ke mana? Ke jiwa. Dari jiwa ke jasad, dari jasad ke kalam, dari kalam ke perbuatan. Kita ni banyak kalangan kutulah, banyak. Nah kita belajar mulai sekarang tuh senianan, kejujuran. Andai kamu mampu, jangan mudah-mudah ngomong gitu tuh. Kalau di hati ini masih ada yang lain, kalau di hati ini belum kita ke titik itu, kita sebatas tahu oh ternyata ini, jangan, ada perlu lah. Jujur-jujur baik, jujur-jujur dengan diri. Perintah rasa itu ada dan nyata, kadang-kadang kita yang nutup-nutupinya. Untuk sedekah, ilmu lah menerangi kita. Tapi si akal, segala yang ada di diri kita itu nutup-nutup. Kau lagi saro, lah banyak dia dapat duit. Itu banyak di kita tuh. Nah mulai dibuang itu. Zuk yang didapat, rasa yang didapat, nyatakan. Ini beda kita dengan tarekat-tarekat lain. Nyatakan. Ini lemah, mungkin aku tak tahu di sini ada. Sebenarnya itu aku dapat setelah aku tadaburi, ternyata di sini ada. Hablu minan nafs, hubungan dengan diri dewe. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Kita baiat itu untuk melepaskan kita dari yang namanya kesyirikan. Maka baiat itu terkenal dengan peristiwa Fathu Mekah, pembuka kota Mekah. Membuka Mekah dari apa? Dari kesyirikan, dari berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Syirik itu kan menduakan Allah. Nah yang sekarang kita mulai dari diri.
Kan hadisnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri baru kenal dengan Tuhan. Taruh. Kalau kita tak galak menduakan Allah, langkah pertama jangan menduakan wajah, jangan menduakan muka. Kalau tak galak musyrik, belajar dulu tidak munafik. Sama-sama menduakan itu. Jadi amarullah, hubungkan itu hablum minan nafs, juzuk yang dapat di kita, rasa yang dapat di kita. Mamano indikatornya apakah ini benar-benar rasa yang suci itu, rasa yang murni itu, rasa Tuhan itu, atau ini perasaan-perasaan kita baik. Kajian kita kemarin, rasa dari Tuhan itu yang kata guru kalau jungku itu, kata Tuhan itu tak terikat di dualitas. Benar salah, baik buruk, lemah tak lemah, tak katik dia terikat di situ. Kadang-kadang lagi buntu deh, sering ngejuk gitu. Aku rasa kita lah banyak ngalami di sini. Di Kemorogan itu aku buntu lian itu. Cuma datang rasa ngejuk. Pernah aku lawan, pernah aku patuhi, dan aku tahu apa rasanya setelah aku lawan, apa pula rasanya setelah aku patuhi. Nah itu dulu sambungkan. Hablum minan nafs, hubungan dengan diri sendiri. Ada lagi hubungan itu, hubungan kita ke guru kita, hubungan kita ke keluarga, ke anak bini. Maka menjaga silaturahmi itu sangat diperintahkan oleh agama. Jangan memutus silaturahmi, jangan memutus hubungan-hubungan itu. Sebenarnya seluruhnya adalah pancaran dari yang satu. Jadi kita jangan kita putuskan. Tak kata ngaji ini setelah baiat laju tidak bertangga lagi. Setelah baiat laju tidak bermasyarakat lagi. Tidak kata. Banyak yang lain itu. Kadang-kadang ada fase di mana kita dengan orang lain itu agak kurang serap. Yang lemak dengan jiran itu lah ada. Tidak lama itu, jangan terlalu diikuti. Dia menjaga hubungan itu, hubungan kita dengan diri kita dewek, hubungan kita dengan guru kita, hubungan dengan orang tua, hubungan kita dengan masyarakat yang banyak. Pandanglah itu amrullah. Sikap yang kita pandang itu kita pandang amarullah. Jangan pandang yang lain. Ini supaya kita bisa dapat janji kita Disambung lagi ayat setelah kita menjaga hubungan itu, walladzina sabaru bihi awajjahu rabbihim. Bersabarlah memandang, bersabarlah menemukan wajhu rabbihim, wajah Rabbmu, wajah Tuhanmu. Ngapu ada kalimat sabar di situ. Secara pengalaman, rata-rata bagi mereka yang sudah mengetahui ilmu-ilmu hakikat, bagi mereka yang sudah masuk ke kajian-kajian makrifat, memang sabar ini yang kurang. Sabar dalam memandang wajah Rabbihim itu. Yang pertama dia mandang dirinya dulu, dia kurang sabar. Setelah dia tahu hakikat dirinya tiada, yang ada cuma Tuhan, dia mengaku Tuhan. Lagi-lagi aku mulai dengan diri kita ini dulu. Sabar gitu. Walaupun kita cari-cari, kitanya nak kate sebenarnya. Tapi jangan buru-buru nak mengaku Tuhan. Yang bisa mengaku Tuhan itu cuma Tuhan. Kalau kita baca Siti Jenar Mansur Al-Halad, guru kita ngomong itu bukan Siti Jenar ngaku Tuhan, itu Tuhan ngaku Tuhan.
sabar gitu di situ. Ini yang pengertian di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu. Bersabarlah kamu di batasmu. Warabitu di situ diterjemahkan di batas. Apa rabitu itu? Ya rabita, batas kita cuman guru kita. Itu cuman kita lampaui, itu kalah kita perang. Pecah pasukan Nabi, dia kalah karena melampaui batas itu. Ngapo? Harta rampasan perang bersebaran di situ. Ya musuh ni lari kalau keluar kalau berteriak Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Saya tak tahu baik. Babak bingkas kau pasukan Nabi saat itu. Tak baca lah itu. Dia jadi benar-benar memandang wajah Allah itu. Ke guru itu juga wajah roh. Ke guru juga bukan sekedar ke kita. Nah itu pun kita nak bersabar. Musa dengan Khidir pun perintah Khidir sabar. Kekhawatiran Khidir, Musa tidak sabar. Jadi nak sabar juga kita dengan guru. Setelah kita selesai dengan diri kita nih, tahu kita, cuma kita buang tahu, jangan diakui. Dengan guru kita juga. Galak tak galak dia lebih dulu tahu dari kita. Galak tak galak dia yang menunjuki kita. Walladzina sabaru tiga awwajhu rabbihim wa aqamus shalah. Tetap kita mendirikan salat. Tetap kita mematuhi peraturan-peraturan apa yang sudah ditentukan di dunia, di agama. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfaklah di jalan Tuhanmu secara sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau terang-terangan. Jadi tak katalah rumusan kita belajar, kita nuntut, kita mengikuti. Nak ngenggam itu tak mungkin lah. Tak kata lucunya. Galak tak galak belajar melepaskan. Galak tak galak. Karena Nabi juga paling benci dengan wong bakhil, wong pelit, wong tabasa. Belajarlah menghilangkan itu. Supaya ngapo? Ulaika sayyi'ata clear. Apa yang dilakukannya itu aku menggolongkannya ke beat nomor 2, beat tabar. Beat yang untuk ngambil keberkahan. Berkah dari umi, berkah dari umku. Yo, dari pandangan aku saat itu. Kalau dulu sama, aku juga lekat di situ, pecah, wah, ini nih yang bahaya. Tapi banyak yang beatnya cuma sekali, cuma habis itu ngatui dia, mitnah, musuhi. Banyak itu. Tidak pernah nongol. Jadi jangan gitu itu. Kita ngaji dengan Rasulullah itu, yang pertama sembuhkan penyakit kulit, yang kedua bangkit dari kubur, yang ketiga sempurna dari tanah liat menjadi burung bisa terbang. Nah, penyakit kulit ini bongkar dulu. Banyak itu. Amun temu dengan aku menanya kabar lemak, kabar umi apa aku, masih penting. Kau berapa muridku? Nah, aku nak ngitung. Ujianku, mungkin ada 15, 16 kan kau buyung. Apa dia ujianku? Cuman dia aman ngaji naik itu nafsunya kesadarannya belum naik di situ. Untuk aku meladeni itu.
Mau jengku tuh ada level-levelnya, nak diagak itu, nak diajak itu. Untuk apa kita meladeni? Jadi jangan kita kena dikadas, urap, kutilan, itu penyakit kulit itu. Tetap secara esensi. Esensinya cak mana? Nyatonya cak mana? Jingok di situ jingok perjalanannya. Insya Allah ya cuman aku nerimo segala masalah yang ku hadapi itu ya jurang kita macam itu. Sayyidina Ali itu paling saro itu ketika dia memimpin, paling saro. Waktu Abu Bakar, Umar, Utsman lemah masih. Gila Nabi dia lagi dengan saro itu. Alhamdulillah aku masih galak belajar itu. Aku masih galak bertafakur, aku masih galak bertadabbur. Jangan terpandang Musa pandang Khidir pun percaya itu, yang akhirnya bikin dia tidak taat, tidak sabar. Padahal Khidir lah ngomong, kau jingok ini, ditanya kenapa Khidir? Penyebabnya apa? Karena Musa jingok Khidirnya, itu baik penyebabnya. Kalau dia jingok Tuhan ikut-ikutan, dah kalau bertanya dia dibunuhnya budak kecil, Tuhan tiap hari bunuh budak kecil. Dihancurkannya rumah, Tuhan tiap hari ngancur ke rumah memang. Tapi kalau dia jengok Khidirnya, akhirnya dia jadi tidak taat. Bertanya, perintah saat itu jangan bertanya. Jadi untuk taat tadi, latihlah pandangan itu. Jadi lah ada Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya semoga kita yang hadir pada malam hari ini termasuk golongan-golongan yang ridho dan yang diridhoi. Amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وافتح عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم النبيين وخفض المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والشهادة والسلامة يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا بمجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم توبة والإنابة والاستقامة والشريعة الغراء وطريقة البيضاء والحقيقة لسنة الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, minta taubat kami akan Engkau, datang kami akan Engkau, kembali kami akan Engkau. Tetapkanlah kami wahai Rabbi di syariat-Mu yang putih dan yang mulia, dan di jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, dengan rahmat-Mu wahai Rabbi yang maha pengasih dan maha penyayang. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Wali jamil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seisi alam semesta